Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh asal menafsirkan Alkitab, Anda ngambil sesuka hati Anda lalu Anda tafsirkan sesuai keinginan Anda. Tidak boleh gitu. Kalau saya memperlakukan Al-Quran seperti itu kan Anda juga pasti tersinggung. Udah? Silakan. Oke. Kalau kita bicara tentang firman, firman itu perkataan. Kalau dalam Bible itu Keluaran 34 ayat 28. Yeremia 15 ayat 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman Jadi, di situ udah saya bilang tadi, firman. Tunggu, tenang. Ya. Bible kamu ada di otaknya tahta, tenang, sabar ya. Oke. Karena firman itu adalah perkataan, maka perkataan ini diberikan kepada Yesus. Yesus mendengar. Mana datanya Yesus diberi firman, mendengar firman? Yohanes 15 ayat 15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Jangan dulu loncat-loncat. Anda jangan loncat-loncat. Yohanes bro. 8:26. Anda loncat-loncat. Jangan asal kutip ayat. Yohanes 15. Anda udah lari ke Yohanes 15. Mulai dulu dari ayat, dari pasal 1. Jangan pasal 1 dulu. Pasal 1 dulu, jangan lari dulu ke pasal mari. Kita harus tahu apa itu firman. Katamu kau hafal Alkitab. Udah, kamu tidak layak. Ya. Kamu kalau diskusi dengan saya, kamu harus turunkan saya. Mau turunkan saya. Kamu turunkan saya. Oke, Gak mampu lagi kamu menghadapi saya. Diemnya gantiannya. Gimana? Hah? Gimana? Kalau saya ngomong kamu ikut ngomong, maka orang-orang yang komen nanti ngomong gini, turunkan gimana? Masalahnya bro, kamu itu bicara berdasarkan keinginanmu. Sudah saya bilang. Saya pakai data ini. Coba sebentar. Coba dulu baca Yohanes 1 sebelum kamu lompat ke pasal 15. Coba baca dulu. Firman itu bersama-sama baca dulu pasal 1 itu. Jangan kau loncat ke pasal 15. Apa itu firman? Kita harus tahu dulu dalam Bible apa itu firman. Oke? Diem ya. Jadi kita harus tahu firman. Lah kok kamu malah mengajari saya? Apa itu firman? Udah, kamu sudah saya bilang saya. Oke ya. Kamu dengerin di bawah dulu ya. Ya. Kamu tidak mungkin bisa lawan tahta. Karena kamu ngomong apapun cuma ngomong doang, datanya ada di otaknya umat Islam. Gitu. Udah tak kasih tahu ya. Jadi kalau kita bicara pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Oke. Kalau firman adalah Allah, berarti Allah dong yang jadi manusia. Kan firman Allah. Ketika firman itu Yesus itu dibunuh, ya Allah mati. Loh, tidak mati, berarti firman bukan Allah. Yang benar itu gini loh ya, kalau ini loh, ikutilah pemahaman Islam itu. Firman itu perkataan. Namanya perkataan ini tidak pernah menjelma, diberikan. Misalnya diberikan kepada Musa menjadi Taurat. Taurat itu firmannya Allah. Diberikan kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Diberikan kepada Yesus yaitu Injil. Karena firman itu perkataan. Mana datanya? Keluaran 34 ayat 28, Yeremia 15 ayat 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataannya diperdengarkan. Makanya Yesus selalu mengatakan, aku menyampaikan sesuai dengan yang aku dengar dari Bapa. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Yang ketiga, Allah menciptakan dengan berfirman. Kalau dalam Islam, badi'us samawati wal ard, idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dia berkehendak, cukup dia mengatakan kun, jadi. Kalau dalam Bible, Tuhan menciptakan dengan firman, mana datanya? Yakobus 1 ayat 18, Petrus 3 ayat 5, Ibrani 1, Ibrani 11 ayat 3. Ya, makanya di dalam Bible itu gini, dalam perjanjian lama. Jadilah terang, maka terang jadi. Ibaratkan gini, kun, jadi. Di mana datanya? Kejadian 1 ayat 6. Ya, jadilah cakrawala, Kejadian 1 ayat 6. Jadilah terang, Kejadian 1 ayat 3. Ini kalau dibahasakan ke Islam, idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun. Jadilah terang. Nah, gitu. Jadi bukan firman jadi terang, bukan.
Tapi Allah menciptakan terang dengan berfirman. Gitu. Silakan. Oten yang paham Bible kita dialog. Yang tidak paham bertanya. Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible. Ayo. Naik. Nggak usah tapping-tapping di bawah, percuma. Langsung naik saja. Nah, Assalamualaikum ini Ustaz siapa ini? Selamat datang. Selamat Ya, ya. sore Harotas. Yang baru datang silakan. Oten apa Kristen? Mau dialog atau mau bertanya? Ya, dua-duanya, Bang. Ya, silakan. Mau dialog atau mau bertanya? Kalau mau dialog silakan pilih sendiri temanya. Yang Anda kuasai apa? Di sini nggak ada naik. Saya cuma bertanya. Oke, silakan nanya apa? Setelah nanya langsung di-mute karena rame di sana. Apa saya jawab dulu terus pertanyaannya belakangan gitu. Begini, saya kan udah saya ikutin dari tadi cukup bagus. Cuman bagi saya, karena saya oten ya, Kristen ya, kira-kira alangkah lebih bagusnya ya Kristen mau mengimani kitabnya, abang mengimani kitab abang gitu. Kalau dikait-kaitkan karena ada kemiripan itu repot gitu. Jadi kadang-kadang abang cukup menguasai salih Alkitab kan gitu, lebih menguasai abang dari kami, dan kami tidak menguasai kitab abang, jadi kami nggak terlalu terlalu membahas kitab abang gitu. Jadi di sini karena dikait-kaitkan ya ada sedikit ya seperti tadi yang abang turunkan itu kayaknya langsung diturunkan karena dia mempertaruhkan pendapatnya. Begini bang, Alah, kebetulan abang ngimang nggak? Kenapa saya turunkan? Tadi dia ngomong, saya dengarkan sampai selesai. Bahkan saya gini, sudah? Oh belum, oke silakan. Sudah? Belum, oh ya silakan. Mau 1 jam saya tunggu. Tapi syaratnya ketika saya ngomong harus sana yang diem. Gitu. baik bang. Setuju bang, setuju banget. Supaya nampak dialognya itu kan gitu. Jangan ketipa-timpa, yang dengar pun kayaknya bingung juga. Lanjut bang. Jadi gini, tolong diinikan yang saya bilang tadi. Kalau asik kita bahas kitab orang ya bukan yang kita imanin, Kristen sendiri mengimani itu apa adanya. Ya kalau memang itu berdosa salah semua bang, tugas masing-masing. Karena gini, abang tolong dipahamin, agama itu adalah privat bang. Abang tidak bisa menyelamatkan istri abang sendiri. Harus abang sendiri sama dengan kita, dalam artian kebetulan. Sementara yang diyakini Kristen. Terus terang saya udah belajar sedikit dengan kita abang, sahabat dengan saya. Cuman kalaulah misalnya Al-Quran itu lebih dulu dari Alkitab, mungkin saya Muslim bang. Tapi karena yang duluan yang mana? Cuman setelah muncul Alkitab, muncul Al-Quran, beberapa tahun cukup jauh jaraknya. Tapi Intinya ada kemiripan itu aja. gini, Lanjut. ya. Oke. Ini gini, Bang. Kalau abang mentuhankan Yesus, imani saja. Kami apologet tidak ikut campur. Tapi kalau kalian mentuhankan Yesus pakai Bible, terpaksa kalian harus dialog dengan saya. Karena yang paham Bible itu umat Islam, bukan Kristen. Saya tantang itu. Ayo, siapa yang berani? Kamu bilang tadi yang paham Alkitab itu umat Kristen. Kamu paham nggak Al-Quranmu bang? Mau saya tanya. Dua-duanya saya paham. Kalau kamu paham Al-Quranmu boleh saya tanya? Tidak, Bu. Harus wajib bertanya kalau sama tahta. Oke. Oke, Sekarang silakan. kalau nggak bisa nanya jangan marah ya bang ya. Iya, silakan. Nanti saya Boleh jawab abang pakai buktikan. Bible nanti. Nggak usah pakai Bible, nggak ada Muhammad di situ. Ayo, silakan. Apa? Oke, saya tanya ya. Nah. Mana dalilnya Muhammad itu disunat bang? Dari Oke. Al-Quran, coba tunjukkan. Jadi dalam Al-Quran ya, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Jadi di sini ya kita tahu kan Abraham ini Mana ayatnya? Mana dalilnya? Sekarang dalilnya yang saya minta. Mana? Oke bang, ya pertama dalilnya itu di surat Al-Baqarah 124. Yang mana Ada di situ, nggak ada. Jangan berdusta bang, nggak ada di situ. Anda mau saya jelasin untuk gimana ini? Anda Saya kan tunjukkan ayatnya mana? Coba tunjukkan ditunjukkan supaya kita sama-sama melihat. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah. Apa isinya perintah?
Ingat bang, saya menguasai Quran itu dengan tafsirannya. Ada 8 perintah di situ. Di antaranya adalah hitan. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad diperintah hitan? Karena ini ketetapan untuk Nabi Muhammad, untuk Abraham dan keturunannya. Kita tahu kan, Nabi Muhammad ini juga keturunan Nabi Ibrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Hasim, Abdi Manaf, Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tirah, Ya'rub, Yasjud, Nabid, Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, bin Tarikh, bin Bang, Yahya, banyak kali abang bicara bang. Nah, Yang saya tanya tadi mana buktinya, ayatnya mana? Tunjuk dong. Jangan kayak makanya. gitu. Mana ayatnya? Siapa saksinya? Sampai selesai dulu. Sampai selesai, nanti gantian kita. Oke? Silakan, silakan. Oke. Jadi karena Nabi Muhammad Nabi Abraham diberi perintah, yaitu diantaranya hitan, maka Nabi Muhammad juga diperintah summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Abraham yang hanif, diantaranya ada perintah ketetapan, yaitu hitan. Makanya kami umat Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad juga dihitan. Gitu ya. Oke, apa lagi? Silakan. Kalian di sini Saya tanya tadi bang, di mana dia disunat? Siapa saksinya? Kalau abang berbicara, tunggu dulu, saya kasih hadis. Oke, sudah. Tunggu dulu bang. Yang saya tanya tadi di mana Nabi Muhammad disunat? Diam. Tunggu dulu, Dijawab. tunggu dulu. Saya bicara loh. Tunggu dulu. Anda tidak mau bertanya berarti. Nabi Muhammad dihitan mana datanya? An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Anan Abdul Muttalib, bahwa Abdul Muttalib khotanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghitan Nabi Muhammad yauma sabi'ah, di hari ke-7 kelahirannya. Waja'alahu ma'bibatun, dan mengadakan jamuan makan bersama. Wasammahu Muhammad, dan juga memberi nama Muhammad. Itu datanya. Ya, Salon. Selamat malam, Salon. Selamat malam. Salon, silahkan bertanya atau mau dialog. Ustaz Hatta. Ya. Apakah Maria dan Sofia dua-dua dari istrinya Muhammad? Apa? Gimana? Maria dan Sofia istri Muhammad. Iya. Kenapa mereka disebut istri? Makanya mereka disebut Ummul Mukminin. Jadi Ummul Mukminin ini gelar untuk istri-istrinya Nabi, dua-duanya. Walaupun seorang budak dimerdekakan menikah dengan Rasulullah. Berarti Muhammad melanggar. Apa yang melanggar? Al-Baqarah 221, Ustaz. Kenapa? Apa di situ melanggarnya? Ya, barang siapa menikahkan perempuan yang musyrik, maka dia menjadi musyrik. Bang, dia itu masuk Islam sebelum menikah. Mana dalilnya dia masuk Islam? Dia Yahudi Nasrani. Coba kamu pakai data. Ya, data. Coba kamu pakai data di mana mereka itu non Muslim. Silakan. Ya, datanya. Ya, dia orang Yahudi dengan Nasrani lah. Maria dengan Sofia. Bang, gini loh ya. Kalau ceritanya Sofia ya, itu gini bang. Sofia ini putranya bin Akhtab ya, Unai bin Akhtab ya. Di situ dia gini, dia paman dengan ayahnya bicara tentang Rasulullah. Wahai kakak, kata pamannya, benar Muhammad ini yang ada di kitab kita Taurat. Iya benar. Lalu apakah kita mau beriman? Jangan. Kita serang saja sebelum pengikutnya banyak. Akhirnya Sofia ini mendengar itu, dia beriman ke Rasulullah. Makanya ketika ayahnya perang kalah, maka dia dinikahin oleh Rasulullah karena dia beriman duluan kepada Rasulullah. Gitu ceritanya itu. Saya itu bang tentang Islam itu tenang. Mau sejarah, Quran, hadis, udah saya baca itu ya. Silakan. Apa lagi? Izin bang, kenapa tadi saya turunkan bang? Apa? Kenapa tadi saya turunkan? Siapa yang menurunkan? Oke, silakan. Iya tadi. Siapa yang menurunkan? Saya butuh kawan open. itu. Ya, ingat ya. Saya mencari open. Yang tidak tahu tentang Bible tak suruh bertanya. Yang ngerti, ayo kita dialog kalau berani.
Tapi tidak mungkin berani kalian itu. Karena kalian sadar tidak paham Bible kalian. Ayo. Itu tadi saya bilang tadi, kenapalah kita harus bahas kitab orang gitu loh. Ya Anda bahas sendiri kita Anda. Jadi jangan dikait-kaitan contoh. Karena kalian suka nipu. Kalian saya bicara dulu. menipu. Abang dulu ngomong, baru nanti saya. Kalian tidak paham Bible menyebarkan ke orang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Coba dialog dengan saya. Berani mengatakan Yesus Tuhan dalam Bible? Ayo. Sekarang saya ngomong. Ya, silakan. Ya, jangan ditindih aja gini. Saya bilang tadi, misalnya kami mau siapapun mau diimani kan itu urusan kami. Kenapa harus abang masuk gitu loh? Dalam tolonglah jelaskan kitab Anda itu kalau mau menyebarkan supaya banyak jadi mualaf kan gitu. Jangan seperti ini. Jadi asli dikait-kaitan dengan Alkitab. Memang ini diskusi bang, Tunggu dulu. diskusi. Kalau hanya diimani ya turun. Biarin aja, ayo. Ngomong terus. Abang Arif kan jadi host. Jadi kami dulu dengan abang ini, Bang Tahta yang lebih jauh lebih memahami dibanding saya kan. Cuma Iya, saya mengendalikan karena bang, biar teratur bang, gitu bang. Kalau Anda hanya sebatas mengimani, itu lebih baik Anda turun. Tapi kalau mau berdiskusi pakai data, silakan. Itu. tadi kan udah. Kalau nggak bisa diskusi, Tadi kan udah bertanya. Bertanya kalau bisa diskusi. Biarin ngomong dia, biarin. Ya, silakan terus. Kalau diskusi, Ya, abang aja. naik. Ya, kalau diskusi, Anda bawa data di sini, diskusi santai dengan guru kami. Biar tidak curhat. Oke, siap. Silakan ngomong, silakan. Sampai selesai, ayo. Itu tadi saya bilang kan menyangkut Alkitab itu dengan itu Bible. Kami meyakini bahwasanya yang namanya Bible jauh beda dengan Al-Quran. Jangan disamakan gitu loh. Itu udah fakta. Jadi perkara kami bilang Yesus tuh nggak usah disibukin gitu. Jadi kami yakin bahwasanya kami tidak mengenal Isa, tidak mengenal itu yang kalian punya gitu loh maksudnya. Jadi istilah perbedaan sebenarnya. Oke, lanjut. Abang sekarang ngomong, udah lanjut. Sekarang gini ya. Kalau abang itu yakin imannya abang itu sesuai Bible, seharusnya abang senang itu dialog. Kayak saya ini. Saya yakin iman saya dengan Al-Quran ini benar. Makanya saya berani dialog, berani ditanya. Kalau Kristen rata-rata, udahlah tata, jangan. Iya, wong kalian tidak paham Bible kok takut dibongkar. Kalau saya Al-Quran, silakan bongkar. Siapa yang mau membongkar? Coba, akan saya luruskan itu. Kalau kalian kan takut tentang Bible-nya, takut dibongkar, berarti kalian tidak yakin bahwa Bible, iman kalian tidak sesuai dengan Bible, berarti sadar kalian. Kalau saya tentang Al-Quran, silakan ditanyakan. Apa yang mau ditanyakan? Karena tidak ada kesalahan dalam Al-Quran, dalam iman kami juga. Kalau kalian kenapa takut? Udahlah, jangan ngurus-ngurus ini iman kami. Iya, karena kalian takut. Kalian itu tidak tahu tentang Bible. Ya tadi saya tanyakan Ustaz gimana? Musyrik dong Muhammad itu. Al-Baqarah 221. Gimana dalilnya? Masih saya host tolong diatur ini kan Bang Salom satu aja dulu, usah dua gitu supaya terarah gitu. Bagus juga Pak Tata ini lebih Ya menguasai. belum selesai Lanjut Pak tadi saya Tata. punya dan tidak bisa jawab. Oke. Silakan, siapa yang duluan ini? Siapa yang duluan ini? Tanyakan apa? Yo, ayo. Saya kasih di atas, yo. Ya, Ya silakan. selesai Jadi dulu kalau abang pertanyaan saya tadi Ustaz. Sebelum sebentar, Salom. Herodes ini, Herodes dulu. Silakan Herodes. saya dulu. Ya, silakan. Oke, tunggu Bang Salom ya. Maksud saya gini, pernyataan tadi sebenarnya ada ini case karena kemiripan kan gitu. Contoh di kami Yesus, di Anda disebut Isa kan gitu. Sementara kami meyakini duluan itu Yesus karena tahun 1 Masehi, Anda itu 500 tahun setelah itu. Yesus Tapi di itu Anda orang disebutkan Yunani, Bang. Kalau Yesus Dengar dulu. itu Udah biarin. Abang jangan ngomong dulu. Abang ini host ngapain sih? Potong-potong. Nanti kalau misalnya saya udah selesai pertanyaan, saya akan mute sendiri gitu. Abang host ya dengerin dulu, ya. Jadi begini, seperti tadi Isa di kalian dimiripkan. Sekarang kami Yesus jelas itu di kota mana lahir, kerajaan apa waktu itu. Tapi Anda itu Isa itu di kerajaan siapa, tahun berapa, lahir di mana kotanya gitu loh. Terima kasih Bang. Abang jawab, saya mute langsung. Oke. Jadi gini Bang.
Masalah kebenaran siapa Isa, siapa Yesus, gak usah Pak. Yang tidak penting gak usah dibahas. Mau lahir di kandang, mau di kurma, tetap dia sosoknya apa dia. Misalnya dalam Al-Quran, dia itu utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran ya 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia diutus untuk Israel. Yang kedua, dia seorang nabi. Mana datanya? Maryam 30. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya, seorang nabi dia. Dan dia mentuhankan Allah, huruf innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, yang terakhir, dia itu menyampaikan firman, menerima firman. Ya, mana datanya? Al-Maidah 46. Wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Kalau saya pakai Bible sama. Dia diutus untuk Israel. Matius 15:24. Dia seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Dia mentuhankan Allah. Markus 12:29. Matius 11:25. Dan dia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Setelah firman itu aku terima, aku sampaikan kepada mereka Israel. Yohanes 17 ayat 8. Apa bedanya? Di Al-Quran dia utusannya Allah untuk Israel. Di Bible dia utusannya Allah untuk Israel. Di Al-Quran dia seorang nabi. Di Bible dia juga seorang nabi. Di Al-Quran dia diberi ajaran firman Tuhan. Di Bible juga diberi ajaran. Di Al-Quran dia mentuhankan Allah yang Esa. Dalam Bible dia juga mentuhankan Allah yang Esa. Lalu kenapa kalian mentuhankan Yesus? Di mana datanya? Wong saya pakai Quran dan Bible, tidak pernah dia mengatakan Tuhan. Gitu ya, silakan. Jadi begini, kesalahannya yang fatal begini. Anda seorang muslim meyakini Injil, kami tidak mengimani atau mengakui Al-Quran gitu. Yang masalahnya begini, dia kan 1 tahun Masehi, setelah 700 tahun ada wahyu. Saya nggak tahu, mungkin abang bisa jelaskan beliau itu menerima wahyu siapa saksinya. Terus kok bisa mirip-miripnya dengan yang abang bilang tadi, padahal itu udah tertulis 700 tahun sebelumnya, di mana ceritanya kan gitu. Jadi kita bingung gitu, kok bisa muncul. Kedua, itu kan masih dipegang oleh para ahli-ahli penghafal. Itu sekitar 100 tahun baru ditulis, kan bukan langsung ditulis. Ada penterjemah seperti sampingnya kan enggak. Itu mungkin setelah beliau meninggal baru ditulisin karena diambil disadur dari para penghafal, sama ada tulisan-tulisan mungkin di kayu atau di apa namanya. Mungkin abang jelasin, abang tahtakan abang lebih paham. Lanjut, saya mau langsung. Jadi bang, kalau Islam tentang Isa atau Yesus tidak bingung sama sekali, kan jelas dia. Dia mengaku utusan, nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Justru kalian ini yang saya bingung. Kok bisa saya mempelajari Bible dari awal sampai akhir, tidak pernah ada mengatakan bahwa Yesus Tuhan, gak ada. Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Mana datanya? Matius 11:25. Siapa itu Bapa? Ya Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhan Bapa itu? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa kelihatan gak Tuhanmu Yesus? Tidak. Yohanes 5:37. Berapa jumlah Tuhanmu? 1. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas. Lalu kamu siapa Yesus? Aku ini utusan. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan Yesus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Kamu apakan firman itu? Aku sampaikan. Yohanes 17:8. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Aku mendengarnya, tahta. Yohanes 15:15. Jelas banget ucapan Yesus itu. Lalu dari mana kalian betul. Ya. Silakan. Jadi yang abang jelaskan tuh 100% betul bang. Cuman begini, kita kadang-kadang perdebatannya itu karena kami bilang Tuhan, ya di pihak abang merasa keberatan. Bahwasanya beliau itu bisa kami bilang utusan, bisa kami bilang itu rabi, bisa jadi guru, bisa tuan, bisa Tuhan gitu loh.
Dalam arti itu kan Tuhan itu sangat dangkal itu pemikirannya, dalam artian dia bukan dari kami, bukan Tuhan pencipta beliau kan gitu. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang ada sedikit perbedaan sangat mencolok antara bahasa Tuhan itu gitu Bang. Lanjut. Saya mau suaranya Bang, suara. Kemian Ustaz. Suara Abang belum kedengaran Bang, Bang Tata. Kemian Ustaz atas. Kemian Ustaz. Kos dicek dulu itu. Kemian Ustaz. Masih kemian Ustaz. Bang Ustaz belum kedengaran. Host tolong dipantau dulu itu. Oke. Jadi gini Bang ya. Oke, bagus. Oke. Kayak kita ini harus tahu definisi Bang ya. Anda mengatakan enggak Tata, dia bisa disebut guru, ya, utusan, terus nabi. Nah ini kalau sebagai Tuhan tidak. Sekarang gini Bang, tak kasih tahu definisi utusan dan apa itu Tuhan. Utusan ini Bang, kata Yesus, penyampai firman. Yohanes 3:34. Sedangkan Tuhan, coba Abang pakai KBBI atau pakai Google, apa itu Tuhan? Tuhan itu wujud tertinggi, disembah, dan pencipta dia. Nah kalau Islam udah final itu, wujud tertinggi siapa? Wujud tertinggi Allah. Mana datanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Coba baca ayat terakhirnya di situ. Apa? Wa huwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi, maha agung, maha besar. Berarti wujud tertinggi Allah. Maka memenuhi syarat sudah Allah itu Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu disembah. Mana datanya Allah itu disembah? An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Jangan kamu sekutukan dengan apapun. Lalu Tuhan itu harus pencipta. Mana datanya Allah menciptakan langit dan bumi? Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Yunus ayat 3, Al-A'raf 54 ya. Di situ dijelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Jadi definisi Tuhan ini ada pada Allah. Wujud tertinggi, disembah, pencipta. Kalau Yesus Bang, coba menurut Yesus siapa wujud tertinggi? Bukan dirinya, tapi kata Yesus wujud tertinggi adalah Allah Bapa. Mana datanya? Yohanes 13 ayat 16. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 14:28. Bapa lebih besar daripada aku. Berarti wujud tertinggi Bapa yang Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu disembah. Yesus menyembah. Bukan disembah Yesus, menyembah. Mana datanya? Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang Yesus sembah? Allah Bapa. Matius 11:25. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta. Nah, sedangkan dalam Kejadian 1 ayat 1 Allah pencipta itu, bukan Yesus. Ya, jadi Yesus gagal menjadi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan itu tidak pernah takluk kepada maut. 1 Timotius 1 ayat 16. Allah juga tidak pernah takluk kepada maut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan mati, ngantuk gak pernah, tidur gak pernah Allah. Tapi kalau Yesus ngantuk, tidur, bahkan mati. Padahal syaratnya Tuhan harus kekal, tidak takluk kepada maut. Yesus takluk kepada maut, dia pernah mati dia. Jadi gagal jadi Tuhan ya. Oke, silakan. Iya, kalau pemikiran Abang sesuai dengan itu bisa dipahamin, tapi kami bukan memahami demikian Bang. Dalam artian kami memahami sesuai Alkitab itu, dalam artian kami tidak mungkin mengotak-atik, padahal itu kan udah dari sononya kan gitu. Perkara itu tidak, kan saya bilang tadi, mengarah ke privat. Saya meyakini itu sebagai ya untuk iman saya. Itu aja saya bilang tadi, seandainya Al-Quran itu duluan dari Alkitab, saya mungkin sama dengan Abang. Kan masanya aja yang berbeda, kan gitu. Intinya seperti tadi, kok bisa-bisanya beliau itu bisa menerima wahyu
Tapi mirip-mirip 700 tahun yang lalu diceritakan, itu kepotong-potong. Yesus dibuat jadi Isa, Abraham dibuat Ibrahim, atau dia muter-muter kan. Sementara antara abang dengan Islam kan jauh banget itu, sangat jauh. Kok bisa nyambung ke sono? Padahal kita tahu yang namanya di apa tuh di Arab itu kan namanya Quraisy atau apa. Saya abang lebih paham. Kedua pun kita tahu bahwasanya keluarga Muhammad itu kan Nasrani juga kan gitu. Tuh jangan-jangan mamanya tuh neneknya kali. Abang lebih bisa menerangkan. Itu aja bang. Dapatin kita diskusi ya. Dapatin saya tuh mana tahu salah, tolong dimaafkan. Lanjut bang. Oke, jadi ya ajaran para nabi itu sama. Ya, sama-sama mengajarkan tauhid. Makanya Tuhan yang dikenalkan Musa, Yesus, Nabi Muhammad sama. Memang Nabi Muhammad diutus setelah lahir dia. Tapi oleh Allah disuruh meneruskan ajaran Abraham. Summa awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya mengikuti millah Ibrahim yang lurus tauhid. Kita tahu kan, Abraham ini punya dua putra, Ismail dan Ishak. Dari Ishak akan muncul nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel ini sama. Contohnya Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Diteruskan oleh Yesus, Tuhan Allah itu Esa, Markus 12:29. Musa mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Diteruskan oleh Yesus, Yohanes 5:37. Dan Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun. Mana datanya? Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Yesus juga gitu Tuhannya, tidak serupa dengan apapun. Nah, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Setelah Nabi Israel selesai, Allah mengutus Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad sama seperti Musa dan Yesus. Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad. Tidak bisa dilihat. Ya, Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Sama. Justru Kristen ini yang beda sendiri. Siapa Tuhannya Kristen itu? Gak tahu saya. Gak ada. Kalau dia mentuhankan Yesus, gak ada datanya dalam Bible. Yesus Tuhan. Yesus ini juru selamat. Sesuai dengan Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, ya, dalam penindasan, ya, maka dia mengutus seorang juru selamat, seorang, ya, bahkan, ya, di dalam Ulangan 18:18 apa di situ isinya? Akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa. Nabi, tidak pernah Tuhan nanti ya aku akan turun sendiri jadi manusia, gak pernah. Tuhan selalu mengatakan, kalau aku menyelamatkan Israel, maka aku mengutus seorang, Musa, Daud, Yesus. Begitu juga Nabi Muhammad, orang Nabi Muhammad itu. Makanya diutus. Jadi tidak pernah Tuhan itu, nanti aku turun sendiri jadi manusia. Gak pernah. Kalau Tuhan turun sendiri jadi manusia, bukan ajaran Samawi. Samawi itu apa? Sama, langit. Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tapi kalau ajaran pagan, Tuhan dewa, ya dewa ini menjelma. Jadi Sri Rama, jadi Krishna. Itu dewa-dewa. Tapi kalau ajaran Samawi, Tuhan tidak mau turun ke dunia karena dunia tidak mampu memuat kekuasaannya. 2 Tawarikh 6:18. Jadi kalau Tuhan turun ke dunia, bukan Samawi. Karena ajaran Samawi ini mengutus seorang, bukan Tuhan yang turun. Yesaya 19:20, Musa, Daud, Yesus, Nabi Muhammad. Kenapa disebut Samawi? Karena Tuhan tetap di sama, di langit. Tidak mau turun sendiri. Cukup dia, Yesus, saya Musa. Wahai Nabi Muhammad, kamu saya utus ya. Apa tugas saya Tuhan? Ya kamu menyampaikan firmanku. Makanya kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Sama seperti Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan kata Nabi Muhammad, firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan. Begitu juga Yesus.
Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Ini data semua ini. Gitu ya. Silakan. Makasih bang, saya juga tercerahkan. Saya angkat jempol dengan abang, lengi lubung asai. Cuman gini, saya mau tanya, abang telah menguasai Bible. Mohon pendapat abang tentang Yohanes 1 ayat 1 sampai ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 itu coba. Kemiyot, Ustaz. Mute bang, nggak kedengaran Pak Ustadz. Oke. Yang lain juga di mute, noise. Jadi gini ya, kalau pemahaman saya, Yohanes 1 ayat 1 itu gini loh. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Walaupun ini dalam teologi Kristen sendiri masih dipertentangkan. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Yesus atau Yohanes sebenarnya, sisipan sebenarnya itu. Tapi andaikan ini benar, maka pemahamannya gini. Pada mulanya firman itu gini lah ya. Tuhan ini ketika menciptakan kan dengan berfirman dia. Sama dengan orang pesulap itu loh. Bim selabim. Jadilah burung. Tiba-tiba di topi hitam itu keluar burung. Nah ini, kalau kita versi Islam, bukan bim selabim jadi burung. Tapi pesulap menciptakan burung dengan berkata-kata. Bim selabim. Nah tapi kalau orang Kristen, oh pada mulanya bim selabim menjadi burung. Bukan gitu. Ya. Tapi yang benar itu, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Bukan firman jadi manusia. Nah firman itu sifat bang. Tidak pernah firman itu menjelma. Sifat itu apa? Seperti gini loh ya. Tahta mendengar. Tahta melihat. Tahta berkata-kata. Ini sifat. Perkataan tahta jadi manusia gak ada, pendengaran tahta jadi manusia gak ada, penglihatan tahta itu sifat melekat kepada saya, tidak akan menjelma. Karena perkataan ini sifat, maka diperdengarkan. Ya, tidak pernah. Suaraku, perkataanku, kamu jadi manusia ya? Enggak. Aduh, gatal. Yang benar tuh gini. Wahai Yesus, dengarkan perkataanku. Yang benar gitu. Nah nanti yang Yesus dengar ini berupa ajaran. Makanya dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Bagaimana dia caranya menerima ajaran? Dengan cara dia menerima firman itu, mendengar itu. Jadi firman itu tidak pernah menjelma jadi Yesus. Yang benar firman ini diterima oleh Yesus. Oleh Yesus disampaikan kepada umatnya. Yohanes 8:17. Gitu loh, yang benar kayak gitu. Ya. Jadi apa ya? Kristen ini tidak selengkap Islam. Kalau Islam kan enak menjelaskan tentang ketuhanan. Tuhan itu punya sifat. Sifat ini tidak pernah menjelma. Misalnya Tuhan itu punya sifat wujud ada. Ya. Yang kedua kidam. Kidam itu dahulu, tidak ada awalnya. Yang ketiga bako, kekal, tidak pernah mati dia. Terus mukhalafatul hawadisi itu sifat, tidak serupa dengan apapun. Qiyamuhu binafsihi, diam di zatnya sendiri. Wahdaniyat satu ini sifat. Terus nanti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berfirman. Ini sifat, tidak akan menjelma itu. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Itulah sifat-sifat Tuhan. Jadi Tuhan itu kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berfirman. Jadi firman tidak akan menjelma, wong sifat kok. Seperti gini, Tuhan kuasa. Apakah kuasa jadi manusia? Ya tidak. Wong kuasa itu sifat. Tuhan berfirman, firman jadi manusia. Tidak mungkin, tidak ada. Yang namanya firman ini diberikan. Musa, terimalah firmanku ini menjadi Taurat. Taurat ini firman Tuhan. Terus, wahai Muhammad, terimalah firman Tuhan, Al-Quran. Al-Quran itu firmannya Allah. Mana datanya? Ini datanya. Qala ta'ala fi kitabillahil karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa isinya firman itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu firman Tuhan kan? Jadi gini, nah Kristen ini kenapa bingung mereka? Karena mereka tidak tahu, tidak bisa membedakan mana itu sifat. Sehingga nanti firman jadi ini. Loh. Kalau Islam bang tentang ketuhanan final semuanya.
Detail. Kenapa Islam bisa menjelaskan semua? Karena kita ditinggal Rasulullah. Apa ayat terakhir kepada beliau? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Wahai umatku Islam semuanya, kalian jangan khawatir ya. Karena aku meninggalkan kalian dalam keadaan Islam sudah sempurna. Kalian ditanya apapun, kalian bisa menjawab. Beda dengan Yesus, Bang. Apa kata Yesus sebelum dia pergi? Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Pantesan Kristen kalau ditanya, mana datanya gini? Jadi begini. Kenapa? Karena mereka ditinggal Yesus dalam keadaan 3 tahun tidak ada ajaran apa-apa. Tapi kalau Islam pede, silakan bertanya. Ayo bertanya. Tahta kok kamu pede? Karena saya ditinggalkan Nabi Muhammad. Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Kalau kalian nanya apapun, nanya ke Islam. Gitu ya. Oke, lanjut. Iya bang, kan betul ya bang Bila, cuman mana lebih valid contohnya Yesus berkata ada saksinya, muridnya dan sebagainya, dan ada sambil ditulis. Tapi kan beliau ini menerima gua dari wahyu di Gua Hiro, tapi akan tertulis dia setelah udah sekian 300 tahun. Abu Bukhari lah contohnya yang nulis. Kan itu gimana kevalitannya? Tapi abang bilang sempurna dan sesuai. Contohnya sebagai contoh, Anda Bukhari sunat, apa, Bang? tapi di Al-Quran Bukhari nggak ada. itu. Udah jangan diganggu lah, jangan diganggu. Saya potong dulu Ustaz, karena Bukhari katanya. Udah biarin lah ya. Apa? Suka-suka dia. Abu Bukhari apa? Kan beliau menulis. Ya, lanjut. Iya. Mungkin gini, kan kita diskusi bang. Kalau misalnya saya pun salah, kan saya nggak paham. Cuman saya sedikit baca, tapi dalam artian abang lurusin gitu. Saya bukan supaya kita nggak ada fitnah. Dalam artian kita bertanya. Kalau saya bilang tadi, mana tahu pertanyaan salah, tolong dimaafkan kan gitu. Dalam artian itu tadi. Abang tadi menjelaskan Kristen bingung. Kami bukan bingung. Cuman ini tadi, abang bilang tadi udah sempurna semua lengkap. Tapi nyatanya itu tadi. Kalau misalnya mana lebih valid dibandingkan orang yang udah jelas ada saksinya, ada halur ceritanya, ada kerajaan di mana sampai tertulis, dibanding dengan beliau yang menerima wahyu di Gua Hiro, tapi itu akan tertulis karena sifatnya kan dihafal kan. Tapi abang jelaskan, saya cuma bertanya ya, katanya itu setelah sekian ratus tahun ditulis, termasuk ya Abu Bukhari atau apa? Saya kurang pak, siapa penulisnya? Dulu kan masih dihafal kan gitu. Mohon dijelaskan bang. Makasih. Ya silakan Ustaz. Saksi katanya Ustaz. Jadi gini bang. Di dalam kitab suci, Nabi Muhammad ketika ditanya saksi, dia mengatakan Allah menjadi saksinya. Surat Al-Fat ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Tahta kok Tuhan menjadi saksi? Sama dengan Yesus. Yesus, kamu ngaku utusan, siapa saksinya? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Sama kan? Ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa saksinya? Allah. Yesus ketika ditanya, siapa saksimu Yesus? Allah Bapa. Dialah yang mengutus aku. Dia juga yang bersaksi tentang aku. Lalu saya nanya, Yesus, kenapa kok harus Tuhan yang menjadi saksi? Dijawab oleh Yesus, 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Ya, jadi kata Yesus, saya tidak butuh kesaksian manusia, tahta. Karena kesaksian Tuhan lebih kuat. Begitu juga Nabi Muhammad. Saya tidak butuh kesaksian manusia. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Ya. Lalu di ayat yang lain, Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Makanya saya pingin Tuhan sendiri yang menjadi saksiku. Begitu juga Nabi Muhammad. Wa kafa billahi syahida. Surat Al-Fat ayat 28. Gitu. Oke, silakan. Iya, maksud saya ini gini bang, berita-berita seperti apa Kristen itu bukan wahyu seperti Anda gitu. Kami kan berita.
tentang kebenaran itu mulai historisnya Yesus lahir. Abang kan bisa baca nanti di apa itu Lukas 2 ayat 10 sampai 11 itu. Baca sendiri, itulah sebagai faktor pertama. Jadi ada historisnya di kerajaan Agustus, terus Pontius Pilatus. Jadi ada kerajaan Roma waktu zaman dulu kan. Jadi ditulis, tapi kan beliau itu kan nggak ada yang menulis. Dia kan ya terima sendiri. Baru setelah 200 tahun baru tulis. Orang-orang yang sekitarnya yang menghafal kan gitu. Dalam artian ya namanya juga sampai sekian ratus tahun gitu. Dimana kevalitan dibanding dengan telah ditulis waktu beliau hadir gitu. Lanjut Bang. Oke, jadi gini Bang. Kalau Islam itu sebenarnya ya, apa perbedaannya Yesus dengan Nabi Muhammad? Pertama, sama-sama menerima firman, sama-sama disaksikan oleh Allah yang mengutus dirinya. Bedanya, ketika Nabi Muhammad menyampaikan, langsung ditulis oleh sahabat, langsung dihafal, sehingga sampai sekarang pun utuh, tidak pernah berkurang, tidak lebih, tidak kurang. Apa saja yang diterima oleh Nabi Muhammad? Pertama surat Al-Alaq, kedua Al-Qalam, ketiga Muzammil, tiga Mudassir, ya, nanti ayat 5 Fatihah, yang keenam Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, nanti Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Insyirah, ya, terus Al-Asr, Al-Adiyat, Al-Kausar, At-Takasur, sampai 114 surat. Sampai sekarang utuh. Beda dengan ketika saya nanya ke pendeta, Bapak pendeta, Yesus seperti Nabi Muhammad menerima firman. Bedanya pendeta, firman yang diterima Nabi Muhammad utuh sampai sekarang. 114 surat. Saya minta, kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Bapak pendeta, saya minta satu saja, tidak usah 100. Satu. Mana firman pertama kali yang Yesus terima? Bunyinya bagaimana? Gak ada yang tahu. Di seluruh dunia gak ada yang tahu. Tapi kalau nanya, Tahta, nabimu kan menerima firman nih. Mana firman itu? Saya tantang mereka, minta berapa? Minta 100 atau semuanya? Kami hafal umat Islam itu. Tidak berkurang, tidak bertambah. Tapi saya minta satu saja. Gak ada yang tahu pendeta itu. Mana yang firman pertama kali yang Yesus terima? Gak ada. Kalau kalian nanya ke saya, mana firman yang pertama kali Nabi Muhammad terima? Minta berapa? Semuanya saya kasih. Mulai dari Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr. Semuanya. Itu bedanya. Firman yang Yesus terima gak ada sampai sekarang. Buktinya, pertama kali tidak tahu mana urutannya. Kalau Nabi Muhammad utuh sampai sekarang. Itu bedanya. Gitu ya. Oke, silakan lanjut. Iya Bang, betul yang Bang bilang. Jadi gimana? Dia kan bukan benar wahyu, tapi jelas kok di Yohanes 1 ayat 1 tadi Bang menjelaskan. Coba kaitkan dengan Lukas 2 ayat apa itu? Ayat 10, 11, 12. Bacakan dulu. Langsung ini saya Lukas lupa 2 ayat 10. Lanjut ya. Anda kalau memakai Lukas 2 sampai 11, itu pelin-pelan itu. Pertama telah lahir Yesus Kristus di kota Daud, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud kan gitu. Tapi Bang, kalau itu dimanai Tuhan, maka kacau nanti. Kacaunya di mana? Coba baca ayat 21 sampai 22. Di ayat 11 Tuhan lahir. Di ayat 22 kemudian Tuhan Yesus itu ya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Wong di ayat 11 Tuhan lahir. Di ayat 22 Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Maka yang benar Tuhan sebenarnya. Kalau bahasa Arab Sayyid. Sayyidina Muhammad lahir, cocok. Sayyid Yesus lahir, cocok. Nanti Yesus diserahkan, Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan, cocok. Kalau ayat 11 dimanai Tuhan, lalu Tuhan diserahkan kepada Tuhan, aduh. Ya, berarti ada dua Tuhan, Tuhan kecil, Tuhan besar. Makanya Bang, jangan baca sampai nomor 11. Baca sampai 21, 22-nya, biar ngerti itu. Gitu ya, silakan. Oke lah, mungkin itu penjelasan Abang ya. Karena Abang kan menafsirkan dari kita Abang. Kan seperti tadi, pelin-pelan. Abang bilang tadi kan, saya kira bagi kami nggak pelin-pelan. Karena udah tertulis, kan sama dengan Abang. Abang meyakini telah ditulis orang setelah beliau wafat udah hampir 300 tahun.
itu berdasarkan hasil daripada hafalan orang kan gitu. Nah, itu Abang kan, lah bisa menjelaskan. mesti diinterupsi itu Ustaz, 300 tahun katanya. Sejaman 200 Bang, tahun, Bang. penulisan itu sejaman. Bukan. Yang 200 tahun itu hadis Bang, bukan Al-Quran. Oh hadis, oh iya, maaf. Saya maaf Bang. Kan bertanya Bang, berarti saya saya bilang kalau ada pertanyaan saya salah, tolong maafkan supaya Iya, makanya, Bang. makasih banyak informasinya Bang. Ya, kalau Al-Quran itu sejaman Bang dengan Nabi Muhammad Bang. Oh ya, Beda siap. kalau Yesus Itu hadis. abad keempat baru muncul. Siap. Kalau Yesus Ya, itu kan makasih banyak, Bang. baru keempat, abad keempat baru muncul. Makasih Bang 400 Hos. tahun. Ya, saya lebih itulah berarti kan saya nambah ilmu nih. Bukan saya membantah Bang Tahta, enggak, dapatian beliau itu jauh lebih mahal dengan saya, maka saya tanya gitu. Jadi ini aja bagi saya Bang Tahta, makasih banyak informasi yang Abang kasih sama saya, supaya berkembang ilmunya gitu. Walaupun beda keyakinan, Abang lebih memahami yang saya yakin sendiri gitu. Itu aja saya kira, mungkin hotel lain mungkin di bawah dikasih kesempatan, saya udah terima kasih banyak lah. Makasih ya Bang Host, saya dikasih waktu di Ya, depan. terima kasih Abangku sudah berdiskusi dengan baik. Mungkin saya di bawah aja mendengar. Kalau Siap. memang masih Makasih, Bang ingin Host. Makasih, mendengar Bang di Tata. atas nggak apa-apa. Kalau masih ingin mendengar di atas nggak apa-apa. Saya kasih aplaus terhadap Anda. Saya akan topi karena sudah berdiskusi dengan baik. Siap, makasih banyak Bang Host. Ya, kalau Anda mau istirahat silakan. Siapa yang mau menggantikan posisinya Bang Herodes ini? Metanoia, selamat malam. Metanoia, selamat malam. Metanoia, dari tadi Anda komentarnya banyak sekali Metanoia. Metanoia. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Selamat Idul Fitri. Anda Muslim apa Kristen, Bang? Saya pengikut Isa Al-Masih, Pak. Pengikut Isa Al-Masih, Ustaz, gimana? Agamanya saja. Agamanya apa, Bang? Ya, agama Kristen. Agama Kristen pengikut Isa Al-Masih. Ya. Aduh, ini bahaya Bang Junaidi ini. Gimana Bang Junaidi? Bahayanya di mana? Bahayanya di mana? Oke. Jadi Isa Al-Masih itu Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. ya, Isa Al-Masih itu utusan Tuhan apa Tuhan? Utusan. Ya sudah. Oke. Kalau memang utusan sudah ganti dengan yang Kristen. Saya mau jelaskan tentang apa itu utusan. Dia mengatakan aku diutus dari Bapa. Aku tidak pernah melakukan selain apa yang dikehendaki oleh Bapa. Bang Metonia, Ustaz bisa jelaskan ini? kemudian suaranya kecil, Bang. Coba, Oh, iya. coba ini. Iya. Coba menghindar dulu dari keramaian. Oke. Iya. Oke, ini sudah jelas belum ya? Silakan, masih ramai di belakang. Masih Coba ramai. agak menghindar dulu. Oke. Ya, ini sudah Ini jelas. bagus ini, bahaya Bang Junaidi ini. Udah jelas belum? Masih ramai, Bang. Oh, masih ramai. Ya, berarti Yesus itu Isa Al-Masih, Bang. Ya, kalau Tidak saya kan gini loh begini, intinya Pak. Islam atau bukan. Kalau Islam dah usah sudah langsung ganti yang Kristen. Saya Kita juga Kristen, Pak. bilang Kristen, Ustaz. Kristen, Saya oke. Kristen, Ustaz. Ya silakan. Cuma mungkin berbeda dengan Kristen yang lain. Saya itu di rumah saya punya Bible, punya Oke. Al-Quran. Nanti Bang Junaidi itu luruskan ya. Bener nggak orang seperti itu Kristen gitu ya? Ya, jadi saya punya Bible, saya punya Al-Quran. Jadi saya bisa katakan kalau saya bicara dengan saudara-saudara Muslim, saya bilang saya pengikut Isa Al-Masih. Kalau saya bicara dengan saudara saya Kristen sama Kristen, ya Yesus. Apa ada masalah kalau seperti itu? Oke, ya sudah bermasalah itu kalau kamu mengaku Kristen tapi mengaku Yesus utusan bukan Tuhan. Saya Saya Kristen, serahkan ke Kristen yang lain, silakan. Iya, Yang Kristen. iya, bermasalah ke Bang Junaidi. Bisa Masalahnya Bang Junaidi ini Pak membedakan Junaidi dengan Horida Siti. saya Bisa Kristen. membedakan antara Yesus dengan Isa ini. Ya, Makanya bisa saya nggak bilang, dia dikatakan Kristen kalau dia mengaku Yesus utusan bukan Tuhan? Gimana? Yesus itu diutus dari surga, Ustaz. Ya sudah, Itu benar. udah tunggu dulu, tunggu. Ya, Saya ya. mau nanya ke Kristen yang lain. Junaidi, bisa nggak Oke. dia dikatakan Kristen padahal dia mengatakan Yesus itu hanya utusan?
Ya gini aja Pak Ustadz, ya Pak Ustadz jangan tanya saya tidak punya hak untuk menilai orang Pak Nah, ya Ustadz. enggak, Ya agama kan? itu harus jelas. Saya ini ya apa yang saya imani ya kitab suci yang saya imani itulah saya kan Yang gitu. saya tanya, menurut Junaidi, kalau ada orang mengaku dirinya Kristen tapi mengatakan Yesus hanyalah utusan doang, bisa dikatakan Kristen juga nggak kayak gitu? Pak Ustadz saya mengimani Yesus itu adalah utusan dan Tuhan Pak Ustadz itu saja. Waduh. Gitu. Oke. Ya, dia adalah manusia dan Tuhan. Saya tidak punya hak untuk menilai orang. Sekarang saya nanya ke Matino. Ya, Martino. Yang saya tanya, kalau ingin hidup yang kekal menurut Yesus, harus mengakui Yesus sebagai apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Pakai data. Akulah Inilah hidup yang kebangkitan dan kekal. hidup. Yohanes Kalau ingin 4. kekal harus mengakui Yesus sebagai Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. di mana datanya? Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Oke. Tidak ada Yohanes- seorang pun yang datang kepada Yohanes Bapa. Yang Tuhan yang 3 mana? ayat- Yesus atau Bapa? Yohanes 3 ayat 16. Iya, Barang siapa yang percaya tidak ada kepadaku seorang pun tidak yang akan datang binasa, kepada melainkan Bapa. Pertanyaannya, Gantian, Yesus atau Ustaz. Bapa yang Tuhan? Saya jawab dulu. Ya, kan Ustaz tanya ayatnya di mana? Ya. Yohanes 3 ayat 16. Baca. Barang siapa yang percaya Nah. tidak akan binasa melainkan Oke, beroleh percaya hidup. sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan. Di mana datanya? Kalau kamu percaya kepadaku sebagai Tuhan, kamu memperoleh hidup yang kekal. Di mana? Ya kalau saya tanya dulu Ustaz, untuk jadi Tuhan itu seharusnya syaratnya apa? Satu Syaratnya saja. menjadi Tuhan harus wujud tertinggi. Kalau dalam Ya. Islam Allah, sedangkan Oke. Yesus di dalam Yohanes 13:16, Yohanes 14:28, wujud Oke. tertinggi kata Yesus Allah Bapa, bukan dirinya. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, kepadaku telah diberikan segala Oke. kuasa di bumi dan di Oke, surga. sekarang Di iblis dalam- juga diberi sebentar, kuasa. Ustaz. Oke, Sebentar, sekarang Ustaz. apakah Sebentar. iblis Tuhan? Gantian Pak, gantian Ustaz. Oke, Itu silakan. di dalam Satu-satu Bible. ya. Silakan Di satu-satu dalam- datanya yuk. Di dalam surah Maryam, surat Al-Imran 45 yang saya baca ya, di sana disebutkan dia termulia di dunia dan di akhirat. Nah, udah gampang itu gampang nanti. Ya. Sekarang gini, Bang. Nah, kalau Ustaz tadi tunggu dulu syaratnya- gantian. maaf, Pertanyaannya, kalau Yesus mengatakan segalanya telah diberi kuasa oleh Bapa kepadaku. Pertanyaannya, Yesus yang Tuhan atau Bapa? Yang memberi kuasa atau yang diberi yang kamu tuhankan? Karena kalau cuma kuasa, iblis pun mengatakan seperti itu. Baca Ibrani ayat 2, Ibrani 2 ayat 14. Karena ya di situ Lukas 4 ayat 6. Di situ iblis mengatakan seperti Yesus. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Berarti kalau memang gara-gara Yesus diberi kuasa, maka iblis juga Tuhan dong. Karena iblis diberi kuasa juga. Segalanya telah diberikan kepadaku kuasa. Berarti iblis Tuhan juga dong. Ya? Ayo. Oke, yang gantian ya Ustaz ya, sekarang Iya, saya iya. jawab. Satu-satu loh ya dalilnya. Yang di Lukas itu yang Ustadz barusan katakan itu adalah ketika dia menguji Yesus dan Yesus tidak tunduk kepada yang Ustadz bilang punya kuasa. Dia tidak tunduk kepada iblis. Dia melawan iblis dan dia menang atas iblis. Iblis juga berkuasa tapi terbatas. Oke. Dia tidak berkuasa di surga. Oke, yang kedua, Dia tidak- ajaran Yesus dari mana? Kan dia Tuhan. Dia dapat ajaran dari siapa? Yesus itu sepenuhnya melakukan kehendak Bapaknya. Berarti yang Tuhan Artinya siapa? apa? Saya Yesus jelaskan itu dulu apa Bapak itu yang artinya. menjadi Tuhan. Kalau dia bilang aku melakukan segala kehendak Bapakku dan Oke, tidak berarti yang kamu Tuhan kan siapa? Bapak Saya atau Yesus? Yang saya jelaskan dulu. Dia berkata aku tidak melakukan apapun selain yang dikehendaki Bapakku. Itu artinya apa? Dia dan Bapaknya itu adalah satu kesatuan, Ustadz. Oke. Kalau satu, maksudnya satu apa di situ? Satu jasad mempunyai hidup dirinya masing-masing atau satu kehidupan? hakikat. Saya hakikat. Satu hakikat. Oke, di mana datanya itu? Ya saya bagi di Satu Yohanes ajaran. pasal 1 ayat 1. Pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Ya. Saya nanya, ketika Tuhannya Yesus Allah itu ada di mana menurut Yesus? Ada di surga. Ya berarti bukan satu dong. Yesus dari surga diutus untuk melakukan segala kehendak Bapaknya di bumi. Yesus Apa itu lahir dari Maria atau datang dari surga?
Ya, lahir dari mereka karena memang benar-benar harus jadi manusia. Sekarang, ya, jadi gak ada ya kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus, gak ada datanya ya. Ya, buktinya Yesus kekal. Ya Dia enggak, gini. dan hidupnya ke surga. Gini bang, saya yang tahu, saya ini menguasai Bible. Hidup yang kekal kata Yesus, mengakui Yesus sebagai utusan. Dan Tuhan itu satu-satunya Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi hidup yang kekal itu mengakui Yesus sebagai utusan. Gak ada sebagai Tuhan, gak ada. Yang kekal itu apabila mengakui Yesus itu datang dari Allah. Di mana datanya? Ya, itu yang Ustadz tadi baca. Coba tadi itu yang ayat. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan utusan di situ. Coba kamu yang baca coba. Ya, coba. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ya, yang telah Engkau utus. Oke, pertanyaannya, utusan itu apa? Tugasnya utusan apa? Iya. Apa tugasnya utusan? Pakai data. Utusan itu artinya merepresentasikan seluruh kehendak Bapaknya di bumi. Oke, berarti Musa Tuhan juga kan utusan dia. Oh, Musa utusan tapi terbatas. Oke, sekarang coba pakai data. Terbatas diutus kepada orang Israel. Musa terbatas diutus kepada orang Israel. Bible itu ada di otak saya. Coba, utusan itu apa tugasnya? Pakai data coba. Diutus itu artinya keluar dari Bapa. Oh salah. Ya, menurut Utusan Ustaz itu apa? Coba, Bang, menurut Ustaz apa? berarti abang ini tidak paham Bible. Utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Ya, sudah benar kan? Ya, berarti bukan Melakukan kehendak Tuhan dong. Bapa, menyampaikan kehendak Bapa. Ibaratkan gini, saya diutus oleh Bang Juma. Saya melakukan kehendak Bang Juma. Saya melakukan perintah Bang Juma. Berarti saya bukan Bang Juma. Ya beda. Oh iya. Ya Bapak itu kan goib. Nah ya terus. Bapak itu goib. Ya terus. Dia mengutus logosnya itu menjadi gohir. Kenapa? Di mana datanya? Karena yang mau diberitakan itu kan manusia. Kenapa jadi manusia? Ya harus jadi manusia. Nah, bukan enggak di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, Dia mengutus seorang juru selamat, seorang Musa, Yesus. Ya. Juru selamat benar. Oke, iya. Berarti kalau ingin selamat, maka mengakui Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Ya betul, harus mengakui Yesus dia datang dari surga. Ya kan? sudah Ya, selesai. Ustaz sudah percaya belum? Dia datang dari surga. Tidak ada ya. Tidak ada datanya kalau ingin kekal di surga mentuhankan Yesus, gak ada datanya ya. Yesus itu jadi Tuhan karena dia punya Di otoritas. mana datanya? Bagaimana kata Ustaz Di tadi? mana datanya kalau ingin hidup Jangan yang kekal dicabut. sebagai Tuhan? Pakai data. Dicabut Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan syarat jadi Tuhan harus punya otoritas tertinggi. Saya sudah sampaikan Yesus punya otoritas. Oke, berarti otoritas tertinggi menurut Yesus siapa? Menurut Yesus, Nah, siapa? aku diberi kuasa di bumi dan di surga. Salah bang, Yesus yang otoritas berdiri. tertinggi itu kata Yesus adalah Bapa. Yesus Yohanes sendiri yang 13 ayat berkata, 16, saya bacakan. Yohanes 14:28, Saya Bapa lebih bacakan tinggi, Saya Bapa bacakan lebih besar. Matius 28. Matius 28 saya bacakan ya. Baca, silakan baca. Oke. Yo, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekat mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Siapa yang memberi itu? Oke, berarti dia diberikan ya. Kalau mau lebih dalam bahasa Arab, Oke, sekarang saya nanya ke abang. Oke, sekarang saya nanya, ada nggak datanya Yesus mengatakan, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku? Ada nggak? Bisa tidak nggak? mungkin. Karena sudah. dia itu sepenuhnya Tidak bisa apa-apa dia, bukan Tuhan. mewakili Bapaknya. Berarti Kalau bukan sampai Oke, saya gantian Ustaz. Kalau sampai Yesus melakukan di luar kehendak Bapa, berarti dia bukan diutus dari Bapa. Oh, berarti dia bukan Tuhan karena masih melakukan kehendak Tuhan. Ayo. Oke, sekarang saya mau tanya, saya balik tanya. Oh iya, Ayo, memang harus melakukan kehendak Tuhan. Kalau sampai Yesus tidak melakukan, berarti bukan Tuhan. kalau Masa ada Tuhan melakukan kehendak Tuhan? ya itu yang saya bilang. Kenapa dia jadi berotoritas tertinggi? Karena dia melakukan kehendak Bapaknya secara Ya, sempurna. melakukan kehendak Bapaknya secara ya sempurna. sudah, bukan Tuhan dia.
Kalau dia diberikan kuasa otoritas, apa salahnya? Dan Loh. syaratnya harus tunduk taat dan patuh. Ya salahnya kalau kita tuhankan dia salah. Masa ada Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan? Gimana? Gini Ustaz bang, tadi, kita kan kalau sepakat. utusan gini loh bang, yang benar bang. Yesus Tadi ini sepakat. utusan diberi kuasa oleh yang mengutus. Ini benar. Musa diberi kuasa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Berhasil Musa. Beda dengan Yesus, diberi kuasa, mana dia yang dibunuh. Beda dengan Musa. Musa diberi kuasa, akhirnya bisa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Kalau Yesus diberi kuasa untuk melawan Roma, malah Yesus yang dibunuh. Berarti bukan Tuhan. Yesus berkata, aku diutus untuk memberikan nyawaku. Di mana datanya? Kenapa dia melarikan Itu diri? sudah dikerjakan oleh Yesus. Yohanes 18 ayat 1. Dia melarikan diri, sembunyi. Ada banyak ayat. Kalau tentang itu, aku datang untuk memberikan nyawaku bagi Tidak ada. Oke. semua orang. Oke, sekarang kita pakai data ya. Yesus pergi dia ke Sungai Kidron ketika mau dibunuh. Yohanes 17 ayat 1. Bahkan dia bersujud berdoa, Tuhan tolong Kita baca Tuhan. dulu. Coba kita pakai Baca data dulu. ini pakai data ya. Ya, Nah, silakan. Sebentar, saya buka Yesus ini saya. pergi dia melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1 atau Lukas 33 ayat 13 ayat 33. Aku harus melanjutkan perjalananku sebab tidak semestinya nabi dibunuh. Bahkan bukan hanya sembunyi dia, tapi dia berdoa, bersujud, minta tolong kepada Bapa. Matius 26:38. Bahkan dia marah-marah ke Petrus. Petrus, berjaga-jagalah Petrus. Nanti kita dibunuh. Kita ini sembunyi, Petrus. Berjaga-jaga. Jadi tidak pernah Yesus menyerahkan dirinya. Tapi dia bersembunyi, digerebek. Digerebek dia. Jadi ini Ustaz, kalau mau tahu lengkap tentang Yesus, itu harusnya kalian tanya sama baca Alkitab. Salah. Yang benar kalian nanya ke umat Islam. Sekarang Ke Bang ini Juma, saya mau tanya sama ke Ustaz Ustaz. Sugi, Saya mau tanya ke Bang nih. Juma. Yang benar kalian harus nanya ke kami apologet Islam. Saya mau tanya ini kalau memang benar, ya, bagaimana bisa ini apakah logika saya ini cacat atau apa ya? Bagaimana mungkin sebuah kalimat-kalimat hanya 1-2 ayat di dalam Al-Quran disebut wahyu, padahal itu secara lengkap kisah nyatanya, historinya itu terjadi di Bible. Gimana caranya, ceritanya kok bisa jadi wahyu 700 tahun setelah itu? Oke. Gimana ceritanya? Misalnya begini contohnya. Apa? Tadi Ustadz ditanya tentang sunat. Hmm. Sunat pun Ustadz tidak bisa tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Tapi di Bible itu ada di Kejadian pasal 17 lengkap bagaimana sunat itu, kenapa harus disunat, apa makna sunat. Kita bahas sunat ya. Ya, Jadi oke, gini, silakan. yang dinamanya pengikut harus mengikuti ya. Nanti saya sunat ada ayatnya. Yesus sunat, mana ayatnya? Lalu Kristen sunat apa tidak? Kalau tidak sunat berarti bukan pengikut Yesus gitu ya. Oke, silakan. Kalau memang ada datang. Oke. Oke, ayo. Pertanyaannya, Kristen sunat apa enggak? Jawab dulu Ustaz. Tadi saya bilang begini. Coba jelaskan sama saya. Logika masuk akal ketika ada 1-2 ayat di dalam Al-Quran disebut sebagai wahyu, sementara di Bible itu dia jelaskan secara terperinci, bahkan ada kisahnya, ada saksinya, ada historinya, ada tempat kejadiannya. Kok bisa tiba-tiba ada disebut wahyu 700 tahun kemudian? Coba dijelaskan. Oke, sekarang kita temanya apa sekarang ini tentang hitannya? Oke. Nah, tolong dijawab dulu. Tentang apa? Ya itu. Apa? Mas, karena saya tidak masuk logika saya. Apa? Logika yang mana? Misalnya gini, tentang sunat. Di kitab saya, di Kejadian pasal 17, mulai dari ayat 1 sampai 14, itu dijelaskan di sana kenapa harus disunat keturunan Abraham, siapa yang harus disunat, apa makna disunat, itu jelas. Oke, sudah. Tapi kok tiba-tiba Sekarang gini ya, kita pakai data ya. Pertama, Al-Quran adalah wahyu, padahal tidak jelas di sana dituliskan. Coba, silakan. gantian kita Ya, tekan. silakan. Jadi gini. Oke, pertama gini ya. Tanda-tandanya ajaran samawi, ketetapan ajaran samawi, ada ciri-cirinya. Pertama, ciri-cirinya samawi dari Abraham itu, karena Abraham dan keturunannya. Pertama-tama tandanya samawi adalah Kejadian 17 ayat 9. Abraham dan keturunannya harus dihitan. Begitu juga nanti umatnya.
Misalnya Yesus punya umat, seharusnya dia memerintahkan umatnya hitan juga. Sama seperti Nabi Muhammad, keturunan Abraham, maka Nabi Muhammad dihitan, umatnya wajib dihitan. Karena syaratnya ajaran samawi, Abraham dan keturunannya dan umat-umatnya nanti harus dihitan. Kejadian 17 ayat 9. Nah, umat Islam hitan memenuhi syarat. Yang kedua, syaratnya harus memberkati Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ingat ya, umat Islam memberkati setiap sholat 5 kali. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lagi-lagi Islam memenuhi syarat. Yang ketiga, syaratnya samawi adalah Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ingat, umat Islam mentuhankan Allah. Nah, Kristen tidak memenuhi syarat itu. Kristen tidak dihitan. Kristen tidak pernah memberkati Abraham. Dan Kristen tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu Allah ke seluruh dunia. Berarti Kristen ajaran pagan. Oke? Silakan. Ustadz. Terima kasih Ustadz telah memberitahukan kepada saudara-saudaraku umat muslim yang lain, bacalah Alkitab. Karena apa yang Ustadz sampaikan itu semua ada di Alkitab atau Bible. Saya tidak tahu apakah lengkap di Al-Quran, tapi lebih lengkap di Alkitab. Jadi saudara-saudara muslim, jangan ragu, bacalah Bible. Ya, oke, terima kasih Ustadz. Yang kedua Ustadz, kenapa orang Kristen tidak disunat? Itu kan? Karena ajaran pagan. Ya, itu ya. Ajaran pagan itu sejatinya adalah kaum Yahudi. Ya. Tapi kami di Kristen, saya bacakan ayatnya. Galatia 5. Galatia itu siapa yang ngomong? Galatia 5. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang. Galatia siapa yang ngomong? Nah, ini Yesus. kitab Kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kitab kami itu tidak bisa dipahami hanya sepotong-sepotong, harus lengkap. Dan kitab kami itu saling membenarkan satu dengan yang lain. Jadi itu adalah sunat, itu adalah kewajiban bagi hukum Taurat, ya. Tapi kalau Ustadz tanya apakah metanoia disunat, oh saya disunat Ustadz. Karena adat istiadat kami itu sudah mengajarkan tentang sunat, ya. Jadi saya pastikan saya disunat. Yang kedua, bahkan sunatnya ngeri Ustadz. Kita sunatnya itu bukan pakai suntikan tapi pakai tradisional, ya. Oke. Yang ketiga, adanya samawi itu memperkenalkan Tuhan itu Esa satu. Yesus Tuhannya Allah, Markus 12:29. Musa Tuhannya Allah, Ulangan 6 ayat 4. Sama seperti Nabi Muhammad. Tuhannya Kristen siapa? Di sini. Oke, saya jawab ya. Siapa? Kata Esa itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuhannya Kristen siapa? Kata Esa itu Tuhannya Kristen siapa? Kesatuan. Jawab dulu. Tuhannya Kristen siapa? Tuhan kami adalah Tuhan Yesus. Beda berarti ya. Yang diutus dari Bapa, satu hati. Selesai. Beda dengan Bapaknya, sehat dengan Bapaknya. Udah, intinya Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus beda. Gimana ceritanya? Loh, kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sedangkan Kristen, Tuhannya Yesus. Beda. Saya jawab. Itu perkataan Yesus menjawab siapa? Menjawab pertanyaan orang Yahudi. Yesus, menurut Yesus, hukum manakah yang terutama dari hukum kami, hukum Taurat? Yesus berkata, Tuhan itu Esa. Jadi jangan menjawab pertanyaan orang Farisi. Oke, sekarang menurut Yesus, tapi Tuhan langit dan bumi itu siapa? Yohanes ya, kalau menurut saya pertanyaannya, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Siapa Tuhan langit dan bumi? Yohanes 14 ayat 1, Ustaz. Kalau yang saya tanya, tunggu, dengerin. Tuhan langit dan bumi itu siapa menurut Yesus? Saya bacakan ya, Yohanes pasal. Bentar, sorry Ustaz, saya lagi di jalan jadi saya sambil buka HP. Saya lagi di jalan. Yohanes pasal 14 ayat 1. Coba tolong. Hah? Waduh, ini lagi dengan Ustaz ini.
Pak Philip minta antarin saya. Nah ini Ustadz, saya bacakan minta maaf terakhir Ustadz karena saya harus jalan lagi. Yohanes 14 ayat 1 dan 2, inilah kata Yesus tentang Tuhan kami. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terima kasih Ustadz. Salam, terima kasih sudah saling mencerahkan. Mohon maaf. Sudah. Perjalanan. Ada dua berarti itu aja ya. Oke, sekarang gini ya. Percayalah kepada Allah. Ya, Allah itu sebagai Tuhan. Matius 11:25, dan percaya kepada aku, utusan Tuhan. Markus 15:24. Jangan gini, percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Dua-duanya Tuhan, bukan gitu. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan percaya kepadaku, utusan Tuhan. Datanya ada semua itu. Kalau Kristen enggak, percaya kepada Allah, percaya kepada aku. Berarti Allah dan aku Tuhan, bukan gitu. Ya, harus pakai data. Percayalah kepada Allah. Siapa Allah itu? Yesus, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Percaya kepadaku. Siapa dirimu? Yesus, Nabi. Markus 6 ayat 4. Gitu caranya. Bukan langsung diborong, dilantik jadi Tuhan semua. Oke. Sama seperti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah. Barang siapa yang mencintai Allah, maka harus mencintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Itu. Atau atiullah, taatlah kepada Allah melalui Al-Qur'an. Wa atiur Rasul, dan taatlah kepada utusanku Muhammad sebagai utusan, gitu. Bukan langsung atiullah, atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Dua-duanya Tuhan, bukan gitu. Sama. Sama seperti Yesus dan Nabi Muhammad. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad Rasul. Tak percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Bukan berarti dua-duanya Tuhan. Ya silakan, siapa yang maju selanjutnya? Satu slot untuk Oten. Satu slot untuk Oten karena muslimnya di atas sudah banyak sekali ya. Satu slot untuk Oten. Bang Junaidi mau masuk? Siapa ini yang mau maju? Pak Ustadz. Jadi begini Ustadz, ya kan? Jadi begini terus. Iya, saya kan sudah melihat tadi bagaimana perbedaan-perbedaan itu antara pemikiran Pak Ustadz Tahta dengan saudara-saudara saya yang Kristen lainnya kan di situ, ya kan? Nah, Pak Ustadz juga telah menjelaskan tentang Allah secara Islam tadi, nah begitu. Dan begitu juga ya, saudara-saudara saya yang Kristen tadi juga sudah menjelaskan kenapa kami menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Nah, mengenai ayat-ayat yang Pak Ustadz Tahta sampaikan tadi, saya tidak menampik, ya kan? Tidak menampik ayat-ayat itu, karena ayat-ayat yang Pak Ustadz Tahta bawa itu tadi, itu ya, melihat Yesus dalam sisi dia sebagai utusan, dia sebagai rabi, dia sebagai manusia. Nah, kami mengaku itu kan di situ. Nah, tetapi yang tidak bisa dilihat oleh Pak Ustadz Tahta tadi, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, nah di situ. Nah, sejauh tadi saudara-saudara Kristen saya menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan ya, seperti membawa Yohanes 1 ayat 1 ya. Terus saya tambahkan lagi Yohanes 20 ayat 28 di mana Thomas menyembah Yesus ya, mengatakan Yesus Tuhanku dan Allahku ya, di situ. Lalu di dalam Lukas 2 ayat 11 juga malaikat sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya, di situ. Lalu di dalam Roma juga Yesus adalah Tuhan di situ, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia kan di situ dia. Makanya berbeda Tuhan di Islam dengan Tuhan di Kristen di situ dia. Nah, kalau Tuhan di Kristen itu adalah Yesus, dia adalah sang penguasa. Allah di Kristen itu yang kami sebut Bapa itu dialah sang sumber itu kan di situ. Nah, kenapa Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30 ya, menyamakan dirinya dengan Allah. Aku dan Allah adalah satu kan di situ. Berarti dia satu roh, satu hakikat dia di situ. Nah, itu. Nah, juga Yesus mengampuni dosa ya di dalam Lukas 24 ayat 47 sama Markus 2 ayat 56. Nah, di situ. Siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan Yesus itu sendiri kan? Nah, di situ dia. 1 Yohanes 2 ayat 2 dia menebus dosa. Dan di situ dia. Sama juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 dia mengampuni dosa. Nah, di situ sudah sempurna itu Pak Ustadz ya, di dalam kekristenan itu sudah sempurna, sudah selesai sebenarnya. Nah, jadi tinggal kita ini ya meyakini iman kita masing-masing kan di situ dia.
Jadi kalau Pak Ustadz menjelaskan Al-Quran, silakan jelaskan Al-Quran itu dijelaskan Al-Quran itu secara Islam, kan di situ dia. Tak perlu mengotak-atik, mengais-ngais ayat-ayat di dalam Alkitab kami untuk Pak Ustadz carikan pembenaran, ya, pembenaran, kan di situ dia. Nama gantian. Oh, ini bukan Oke, gereja. itu saja, oke, silakan, silakan. Oke. Jadi ada yang Kristen pahami karena tidak ngerti data. Ketika Yesus mengampuni dosa, bukan Yesus yang mengampuni. Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu ya, bahwa dosanya diampuni. Oke Tuhan, akan saya sampaikan. Wahai wanita, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni. Yesus ini dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Lalu karena dia utusan, apa tugas yang utusan? Penyampai firman. Jadi firman ini yang bunyinya dosamu diampuni, ini perkataan Bapa. Yesus hanya menyampaikan. Coba baca Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Aku hanya menyampaikan. Tapi Kristen yang tidak paham Bible, hebat Yesus itu, Tuhan dia. Dia bisa mengampuni dosa. Nah, kalau umat Islam pinter, bukan Yesus yang mengampuni. Sama seperti Nabi Muhammad. Tolha masuk surga, Jubair bin Awam masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga. Hebat Nabi Muhammad, Tuhan menentukan orang ke surga. Bukan dia itu penyampai. Kan banyak datanya. Coba baca 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Tuhan dong dia. Ya bukan gitu. Ya, yang kedua, Yesus disembah berarti Tuhan. Kalau saya pakai data karena disembah menjadi Tuhan, maka Daud juga Tuhan. Kok bisa tahta? Baca 1 Samuel 25 ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud. Daud Tuhan tahta. Mana buktinya? Buktinya dia disembah. Terus Yesus adalah Allah kata Thomas. Ingat ya, Thomas di situ kaget. Yang benar itu kalau memang gara-gara dia Tuhan karena disebut Allah, seharusnya Musa. Musa inilah Allah. Kenapa? Karena di dalam Keluaran 7 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah. Ya, kalau di ayat tadi itu Thomas kaget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Tuhanku. Bukan berarti ya, misal saya oleh Bang Otak Waras, saya lagi menghayal cewek. Langsung Otak Waras, tahta, ya Allah Tuhanku. Nah gitu. Bukan berarti saya memanggil Otak Waras itu Allah, bukan. Kaget saya. Ya. Jadi gitu. Makanya ya, kalian ini selalu salah paham tentang Bible. Tidak punya data kalian itu. Datanya ada di Bang Juma, ada di Ustaz Sugi, apologet Islam. Nanyalah ke mereka. Jangan hanya ke pendeta. Ada paham kalian? Boleh saya menanggapi? Silakan, apa lagi? Mau boleh, harus ditanggapi. Baik, terima kasih. Begini saudara Tata, yang harus Anda pahami, bahwa saya mau tanya ini, apakah memang benar Anda lebih memahami isi kitab kami daripada kami sendiri? Jika demikian, kita dengar dulu, aja saya belum selesai. Jika demikian ada pemikiran Anda, apakah kami juga punya hak yang sama seperti pemikiran Anda untuk menafsirkan kitab Anda? Coba dulu, jujur dulu. Ayo. Oke, ya itu aja dulu dasar. Iya, tidak mungkin kalian paham Al-Quran. Kalau kalian mengaku paham Quran, ayo dialog dengan saya Quran, ayo. Berani. Kalau saya mengatakan saya lebih paham Bible, saya berani dialog. Kalau kalian mengaku lebih paham Quran, ayo kita dialog. Mulai dari bacaan dulu. Saya menguasai dengan tajwidnya, makhorijul huruf, tentang tafsir, asbabun nuzul. Per kalimat saya tahu Al-Quran itu. Nah, maaf dulu saudara Tata. Ini Anda mungkin pura-pura nggak tahu.
Setahu saya seorang ustadz. Ya, saya nggak tahu Anda ustadz atau enggak ya. Saya tidak pernah. Nama saya selalu pakai tahta 01, 02. Iya, sayang itu makanya. Katakanlah dulu Anda seorang ustadz. Anda tidak bisa menyimpang dari apa yang tertulis dari hadis dan tafsir. Itu udah ketentuan dari kalian. Tidak bisa Anda menafsirkan. Beda dengan kami. Tidak usah nafsir, langsung saya tantang dialog. Tidak, Anda tidak punya hak. Anda mau memahami Quran Anda harus mengacu kepada hadis dan tafsir yang sahih. Tidak bisa menurut pemikiran Anda. Saya tahu persis itu. Kemana dia? Udah biarin aja. Dikeluarin Kenapa dia? sama Hendy. Aduh. Kok diturun-turunkan? Ustaz Kakak izin. Inilah, ndak fair diskusi kayak begini. Ayo. Nggak fair diskusinya Apa, kayak Jun? gini, Pak Ustadz. Apa, Perlu Junet? diturun-turunkan. Kita kan ini edukasi di sini kan. Jangan merasa terpojok. Izin lalu- Bang Hos. Bang Hos, saya jadi turunkan. Abang tadi itu naikkan aja, udah. Saya kan minta tadi turunkan, dinaikkan di atas. Saya jadi turunkan, abang itu masuk. Mungkin ada, ya kita diskusi Bang Tahta ya. Ada artinya mana tahu perbedaan itu akan muncul di mana gitu. Saya izin diturunkan, mendengar di bawah supaya muat kolomnya gitu loh Bang. Ayo abang yang ada Sudah saya buang muslim Makasih, Bang. satunya. Siap, makasih. Silakan Kristen naik lagi, Kristen. Oke, sekarang gini Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kan juga hebat di Al-Quran kan di situ juga. Saya juga pernah baca satu ayat nih Pak Ustadz yang mau saya tanyakan dengan Pak Ustadz. Boleh enggak Pak Ustadz? Harus. Oke. Sekarang saya pernah membaca di Al-Arab 157 ini Pak Ustadz ya. Bunyinya begini, yaitu dalam kurung yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dalam kurung Muhammad, Nabi yang umi dalam kurung tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, coba Pak Ustadz tunjukkan ke saya di mana nama Muhammad ini tertulis di Taurat dan Injil ya. Soalnya saya baca di Taurat kitab Musa itu tidak pernah ada tertulis nama Muhammad, baik itu di Injil juga tidak pernah. Coba tunjukkan nama Muhammad ya di situ. Kalau sudah. memang ada, saya terjun dari jembatan Kapuas nih. Iya, tidak usah, tidak perlu. Saya ingin kamu tetap Kristen, biar tidak sepi Komal ya. Makanya saya itu kadang-kadang, Bang Jumal tolong jangan dimualafkan semua, nanti sepi Komal Bang, gitu saya. Tolong Bang, nama Junaidi Bang jangan dimualafkan loh Bang ya. Iya Dek, nah bagus gitu. Oke, baca. Saya buka kitab Taurat dulu ya. Oke, Dulu, setelah itu dengerin nanti di ya. Injil. Oke, dengerin sekarang ya. Jadi gini Bang, pertama kita harus tahu ya, orang-orang Israel ini selalu fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Mereka suka membuang sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang dulunya ada. Tunggu dulu Bang, kita gini ya. Abang kalau mau bersabar, nambah ilmu nanti. Karena ini sampean bertanya ini bukan untuk sampean. Kalau saya pribadi pingin kamu ini tetap Kristen selamanya. Tujuan saya yang menyimak. Kalau Bang Junaidi saya pingin tetap Kristen biar saya ada lawan dialog, gitu ya. Oke. Jadi gini. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 146, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Makanya ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun bertemu dengan pendeta Bahira. Apa pendeta di situ? Dia duduk di gereja lalu melihat rombongan dinaungin awan. Wah, ini kalau di kitab saya seorang nabi ini. Ternyata anaknya masih kecil. Apa kata pendeta Bahira? Wahai Abu Thalib, kembalilah kamu, jangan diteruskan. Kenapa? Karena anak ini seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana dia nabi? Jelas banget di kitab saya. Berarti Al-Quran benar. Ini kejadian ketika Nabi umur 12 tahun. Maka Al-Quran menjelaskan orang-orang yang diberi ahli kitab mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Makanya ada hadis. Hadisnya itu gini. Al-hadisus sani an Atha ibnu Yasar an Ka'bil akhbar qala allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhilhu sunduk. Nah, langsung artinya ya. Jadi gini, karena hadisnya panjang.
Ada Atha ibnu Yasar, dia belajar Taurat ke bapaknya. Ya, hadis kedua dari Atha ibnu Yasar. Ya, dari Ka'ab al-Akhbar telah berkata, ayahku telah mengajarkan kepadaku kitab Taurat hingga tamat, kecuali selembar saja yang tidak diajarkan, dan memasukkannya ke dalam peti. Lalu ketika ayahku meninggal, aku penasaran, loh, kenapa kitab Taurat dibacakan semua, hanya satu lembar yang tidak dibaca? Apa isinya? Kan ayahku sudah meninggal nih. Penasaran saya. Akhirnya dibuka peti itu. Ternyata apa isinya Taurat di situ? Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Akan ada nabi terlahir yang lahir di kota Mekah, lalu hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya meluas ke Sam. Jadi bang, dulu ada dalam Taurat itu. Makanya ketika Ibnu Salam, ya, Nabi Ibnu Salam ini seorang rabi terkenal di Madinah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Salam, kamu kan seorang rabi nih. Iya ya Rasulullah. Bener, ada namaku, ada tentang aku dalam Taurat. Jelas banget ya Rasulullah. Makanya saya masuk Islam. Malam-malam izin semua. Mohon maaf lahir batin ya. Hah? Apalagi tenang, tunggu dulu ya. Jadi bang, di zamannya Nabi Muhammad, banyak pengakuan dari orang Yahudi bang, bahwa dalam Taurat dan Injil itu ada sifatnya Nabi itu. Kalau Taurat Ibnu Salam dan atau Ibnu Yasar. Kalau di Injil pendeta Bahiro yang mengakui, atau Waraqah bin Novel, karena mereka Nasrani Injil. Ya, jadi di zamannya Nabi ada pengakuan dari mereka kok jelas. Tapi sekarang ya gak ada. Sama seperti saya nanya ke abang, bang, Yesus ini kan seorang utusan Nabi. Ada nggak dalam Taurat dia seorang Nabi? Tidak akan ada bang. Sama seperti Nabi Muhammad. Mereka buang juga. Gitu loh. Apa yang mereka tidak percaya, yang mereka tolak, mereka hapus semuanya. Bukan hanya Nabi Muhammad, Yesus gak ada sekarang dalam Taurat. Gitu ya. Oke, silakan. Apa lagi? Oke. Pak Ustadz tadi baca di Al-Baqarah 146 tadi, orang-orang yang telah kami anugerahi kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Nah di situ Pak Ustadz, loh, kenapa katanya Allah itu menjaga kitabnya? Kan di situ, kalau Allah itu menjaga kitabnya, ya orang tak akan merubah-rubahnya. Lalu di mana kekuasaan Allah itu bisa menjaga kitabnya itu sehingga bisa dirubah-rubah, Pak Ustadz? Tapi Pak Ustadz, ya, lebih berkuasa orang Yahudi menghilangkannya itu dibandingkan Allah sama Pak Ustadz. Oke, sudah. Oke, ini saya jawab ya. Sekarang gini, ada nggak seperti Al-Quran Allah berjanji? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Ada nggak kitab-kitab yang lain Allah berjanji kayak gitu? Nggak ada. Justru Musa mengatakan Taurat akan dirubah. Kalau Al-Quran ini janji Allah. Tahta kenapa cuma Al-Quran yang host. Ya jangan disamain host. Tunggu dulu, sabar. Ya. Ya, jadi gini, kenapa cuma Al-Quran yang dijaga oleh Allah? Karena Al-Quran ini diberikan kepada Nabi terlahir. Kalau Al-Quran tidak dijaga, bagaimana kalau ada penyesatan? Sebagaimana Musa atau Yesus, ada penyesatan, bagaimana? Nah, kalau Taurat memang Musa sendiri mengatakan bahwa, apa kata Musa dalam Ulangan 31 ayat 24? Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan. Demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkan di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedengkilan mengenal kedengkilan saja. Kalian sudah dengkil. Gimana kalau aku nanti mati? Pasti kamu akan merubah Taurat itu. Nah makanya di ayat yang lain ya, coba baca di dalam Mazmur 119 ayat 136. Apa di situ bunyinya?
waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Bahkan di dalam Yeremia 8 ayat 8, apa bunyinya di situ? Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi di dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa Taurat akan diobrak-abrik sama mereka. Tapi kalau Al-Quran, Allah yang berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kitab yang terlahir ini akan kujaga sampai hari kiamat, karena aku tidak akan mengutus nabi lagi. Kalau ajaran Taurat dirubah, gak masalah, aku akan meluruskan dengan nabi setelahnya. Kalau Injil dirubah, tenang, saya akan mengutus Muhammad untuk meluruskan. Misalnya ajaran Isa dibengkokkan, Isa mengatakan dirinya utusan. Tiba-tiba ada orang yang merusak. Oh, Yesus Isa itu Tuhan. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad meluruskan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang mentuhankan Isa. Jadi Nabi Muhammad meluruskan. Tidak apa-apa Injil dirubah. Allah akan meluruskan dengan Nabi Muhammad. Nah, untuk Nabi Muhammad ini kitabnya dijaga karena Allah tidak akan mengutus Nabi lagi. Kalau Al-Quran dirubah, bagaimana caranya Allah meluruskan? Wong Allah tidak akan mengutus Nabi lagi. Sehingga satu-satunya Al-Quran, kitab yang dijaga cuma Al-Quran. Alasannya apa? Karena Al-Quran ini untuk Nabi akhir zaman dan Nabi terlahir. Allah tidak akan mengutus lagi. Maka harus utuh Quran ini. Gitu deh ya. Oke, silakan. Jadi gini Pak Ustadz berarti tidak percaya dengan Al-Quran kalau begitu, ya kan? Nah, sementara perkataan Allah itu ya dalam rukun iman yang ketiga itu percaya dan mengimani Taurat, Zabur dan Injil kan di situ, bahwa Allah juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Lalu kenapa Pak Ustadz mengatakan bahwa itu sudah dirubah-rubah? Di mana kebenaran Al-Quran kalau begitu Pak Ustadz? Oke, lanjut Pak Ustadz, silakan yang lain, saya permisi. Enggak, sebelum kau permisi saya juga tanya balik dong sama kamu. Junedi, apakah perjanjian baru itu yang berbahasa Yunani itu adalah firman Tuhan atau semua firman Tuhan atau tidak? Sama pertanyaannya. Saya ulang ya, Pak Junedi. Apakah perjanjian baru yang berbahasa Yunani itu semua firman Tuhan? A. Semua firman Tuhan. B. Sebagian firman Tuhan. C. Tidak semua firman Tuhan. Silakan Pak Yunidi. Dijawab tuntas Pak. Oke, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Pak Arif, Ustadz Arif dan rekan-rekan semuanya. Saya permisi, silakan. Kau coba bisa menjawab. Ya nanti itu Bang Handi, nanti ini udah waktunya. Saya ulang kembali. Waktunya ini ya. Saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali. Ada itu perjanjian baru. Ada itu perjanjian baru Junedi berbahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani perjanjian baru itu apakah semuanya firman Tuhan? A. Semuanya firman Tuhan. B. Bukan firman Tuhan. C. Sebagian firman Tuhan. Di bawah aja, saya di bawah, enggak apa-apa di bawah.